Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Landasan Pendidikan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang psikologi perkembangan dalam landasan pendidikan. Di sini kami akan memaparkan diskusi penggunaan landasan pendidikan dan ilmu pendidikan dalam pembelajaran IPS di SMP Islam Al-Ghifari Cilebut. Di sini saya selaku moderator akan memandu diskusi pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Aldiansyah Malik, lalu ada Anissa Putri Ilhami, saya sendiri, ada Nadira Khairunisa, dan ada Miftah Nursyah Akmar. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan profil guru yang kami wawancarai di SMP tersebut. Namanya itu adalah Bapak Taufik Hidayat. Dia mengajar di salah satu sekolah di Cilebut bernama SMP Islam Al-Ghifari. SMP ini terletak di Jalan Raya Batu Gede Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pak Taufik ini mengajar di bidang IPS dan PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Nah, Pak Taufik ini sudah menyelami dunia pendidikan itu dimulai dari 2004 sampai 2021 atau sekarang. Jadi kalau dihitung itu kira-kira bisa 17 tahun dia mengajar sebagai guru. Pak Taufik ini lulusan sarjana komputer di salah satu universitas swasta, yaitu Universitas Indraprasta PGRI. Nah, alasan Pak Taufik ini ditunjuk sebagai guru IPS adalah karena kurangnya SDM yang berlatar belakang pendidikan IPS di sekolah tersebut. Next. Baiklah, untuk hasil wawancaranya akan disampaikan kepada Nadira Khairunisa. Kepada Nadira dipersilakan. Baik, terima kasih Anissa atas kesempatannya. Saya Nadira Khairunisa. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama ada pertanyaan mengenai bagaimana metode belajar yang Bapak Taufik terapkan pada peserta didik untuk mata pelajaran IPS ini. Kemudian Pak Taufik menjawab, metode yang digunakannya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada saat yang pertama itu yang sebelum pandemik, ia memaparkan bahwa ia menggunakan metode literasi, mengamati penjelasan, menghafal, tes lisan, membahas penugasan, serta belajar secara berkelompok di kelas. Kemudian saat terjadi pandemik ini, metode yang ia terapkan itu ia melakukan pertemuan tatap maya 2 minggu sekali, kemudian dia memberikan penugasan melalui platform pendidikan yang tersedia, serta dia menyetel video yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS sebagai salah satu materi belajarnya. Kemudian kami menanyakan, menurut Bapak Taufik, apa saja faktor pendukung pembelajaran IPS di SMP Islam Al-Ghifari ini? Kemudian Pak Taufik menuturkan bahwa di dalam pembelajaran IPS sehari-hari biasanya ia akan memberikan nilai tambahan untuk pertanyaan yang mereview materi IPS menggunakan metode tanya jawab, sehingga para siswa dapat memahami pembelajaran IPS dengan baik. Kemudian kita menanyakan tentang hambatan selama proses pembelajaran, yaitu jika dilihat dari lulusan Bapak yang bukan dari ranah pendidikan. Kemudian Pak Taufik menjawab bahwa Pak Taufik bukan lulusan pendidikan, maka ini menyebabkan ketidakselarasan dengan bidang yang dia ajar. Ini menjadi salah satu hambatan untuk pembelajaran di kelas bagi Pak Taufik. Kemudian Pak Taufik mengatasi hambatan tersebut dengan cara menyesuaikan materi
dengan pelajaran IPS dan ikut dalam kegiatan MGMP IPS di daerahnya. Kemudian kami juga menanyakan bagaimana Pak Taufik menerapkan nilai-nilai materi IPS kepada siswa sehingga siswa tidak hanya paham sekedar teori saja, melainkan dapat memanfaatkan nilai IPS dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut Pak Taufik, ia menuturkan bahwa manfaat daripada penanaman nilai IPS ini terhadap siswa dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengajarkan kepada siswa bagaimana caranya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, serta siswa dapat memahami kehidupan sosial dan lingkungan sosial di sekitarnya. Kemudian juga membuat siswa lebih peduli, mengenal, belajar bersosialisasi, dan berperilaku yang baik. Sebagaimana nilai-nilai IPS kurikulum 2013 yaitu nilai kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, kepedulian, nilai sikap, dan juga etika menjaga lingkungan. Kemudian juga siswa-siswi di SMP Islam Al-Ghifari ini telah menerapkan nilai tersebut, diantaranya siswa-siswa sudah mempunyai kesadaran untuk membantu teman, membantu guru, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta menaati peraturan sekolah. Mereka telah menerapkan nilai-nilai IPS yang telah diajarkan oleh guru di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian media pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Taufik ini, ia menggunakan platform di kelasnya untuk menunjang pendidikan dalam pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Media ini digunakan saat terjadi pandemi. Kemudian terjadi beberapa kendala saat pembelajaran berlangsung seperti siswa yang kesulitan jaringan, kemudian ada juga siswa kesulitan kuota belajar, dan lain-lain. Maka guru di sana itu menyesuaikan dengan kelas di WA dan penugasan lainnya. Kemudian media pembelajarannya di SMP tersebut memakai buku Kemendikbud serta menggunakan LKS sebagai panduan belajar dan penugasan. Kemudian juga guru tersebut menggunakan video materi IPS dari Kemendikbud. Baiklah, terima kasih kepada Nadira atas pemaparan hasil wawancara yang telah dilakukan. Lalu kita akan berlanjut ke penggunaan landasan psikologi perkembangan dalam pembelajaran IPS di SMP Islam Al-Ghifari yang akan disampaikan oleh Nadira lagi. Kepada Nadira dipersilakan. Terima kasih Anissa atas kesempatannya. Saya akan memaparkan mengenai sebelumnya. Psikologi perkembangan, penerapan psikologi perkembangan di SMP ini, yaitu seperti yang kita tahu, psikologi perkembangan merupakan ilmu yang membahas jiwa dan tingkah laku manusia yang sedang dalam taraf perkembangan, mulai dari konsepsi sampai tua dan selanjutnya, berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Taufik di SMP Islam Al-Ghifari, dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPS di SMP Al-Ghifari ini menerapkan teori kognitif dari John Piaget. Di antaranya guru di SMP Al-Ghifari ini menggunakan metode seperti literasi, mengamati penjelasan, menghafal, tes lisan, membahas penugasan, dan belajar secara kelompok di kelas. Yang mana
tersebut menerapkan metode literasi. Metode ini memberikan manfaat kepada siswa, yaitu siswa diberi kesempatan oleh guru tersebut dengan diberikan buku panduan berupa materi IPS agar siswa dapat melakukan literasi sebelum memulai pembelajaran. Dengan menggunakan buku panduan IPS tersebut, guru secara tidak langsung memberikan kesempatan muridnya untuk aktif dalam membaca sehingga memperoleh wawasan yang luas mengenai materi IPS yang akan dipelajarinya. Kemudian, agar siswa juga dapat mengonstruksi pengetahuan yang ia dapat melalui buku yang telah ia baca. Kemudian, setelah metode literasi, ada guru yang memberikan penjelasan mengenai isi bab materi yang telah siswa baca. Jadi, setelah literasi tersebut, guru tidak hanya melepas gitu saja, guru tersebut memberikan kesempatan untuk siswanya aktif dalam bertanya, atau guru itu memancing siswanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah ia baca. Kemudian juga ada metode menghafal, yang mana metode menghafal ini diterapkan berguna untuk melatih siswa agar terampil dalam mengingat, menumbuhkan minat baca siswa, serta pengetahuan yang telah diperoleh dalam begitu saja, karena sudah dihafal itu. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk memupuk perkembangan dan keberanian dalam bertanggung jawab. Misal ketika ia ingin menyetor hafalannya, dia disuruh nyetor hafalan tentang materi yang telah ia baca kepada gurunya untuk mendapatkan nilai harian. Tapi metode menghafal ini kurang efektif apabila diterapkan kepada siswa yang daya ingatnya lambat. Kemudian ada juga metode tes lisan, yang mana metode ini berguna untuk melatih keberanian siswa dalam mengonstruksi pengetahuan yang ia dapat dengan cara berkomunikasi, yang bertujuan juga untuk melatih perbendaharaan kosakata yang siswa miliki dengan cara dia tuh berkomunikasi gitu. Jadi pengetahuan yang ia dapat tidak hanya ada di kepalanya saja, tetapi dia dapat mengkomunikasikannya dengan baik, serta dapat memberikan siswa kemampuan untuk berbicara dan berpikir secara kritis. Kemudian terkait penugasan, guru di SMP Islam Al-Ghifari ini menggunakan LKS sebagai rujukan pada siswa untuk mengerjakan soal materi, yang mana ketika penjelasan materi pembelajaran telah selesai, guru memberikan tugas kepada siswanya untuk mengerjakan soal di LKS terkait materi yang telah ia jelaskan. Ini bertujuan untuk melatih sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah guru tersebut jelaskan. Setelah itu, tugas yang telah dikerjakan di LKS dinilai oleh guru tersebut, oleh Bapak Taufik. Kemudian Pak Taufik menilai dan mengoreksi jawaban siswa yang salah dengan cara memberikan penjelasan dan pemahaman kembali berdasarkan jawaban yang benar. Jadi siswa itu paham mengenai jawaban yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kemudian juga dia paham setelah diberi kembali penjelasan oleh Bapak. Kemudian Bapak Taufik ini menerapkan pembelajaran kooperatif atau bekerja secara kelompok, yang mana pembelajaran ini berguna untuk mencapai tujuan khusus dalam menyelesaikan masalah. Dalam pembelajaran kooperatif ini, siswa diberikan kesempatan untuk saling bertukar pendapat antar anggota kelompoknya dengan temannya sendiri. Kemudian mereka membicarakan pengamatan mereka dan ide-ide mereka serta teori-teori pemahaman yang telah ia dapatkan. Kemudian pembelajaran kooperatif ini berguna juga untuk menciptakan suasana kebersamaan, saling menghargai, serta melatih kemampuan berinteraksi sosial yang baik antar siswa dalam mencapai tujuan bersama.
Baiklah, kepada Nadira Hawirunisa, terima kasih atas penjelasannya mengenai landasan psikologi perkembangan ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan landasan teknologi dalam pembelajaran IPS di SMP Al-Kifari Cirebon. Next. Nah, menurut hasil wawancara yang sudah kami lakukan, di sini Pak Taufik menurut kelompok kami sudah menerapkan landasan teknologi di dalam pembelajarannya, di mana landasan ini tuh mempunyai 3 manfaat. Yang pertama itu sebagai teknologi informasi itu sebagai media atau alat bantu pendidikan, yaitu sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang ia sampaikan. Tentu ini harus dilakukan mengingat adanya pandemi COVID-19 yang harus, jadi pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga pembelajaran yang tadinya berjalan secara konvensional harus dilakukan di dalam jaringan atau daring. Berarti Pak Taufik di sini sudah menerapkan teknologi itu sebagai alat bantu dia dalam melakukan pembelajaran. Lalu yang kedua, teknologi informasi sebagai sumber, yakni sumber informasi dan mencari informasi. Tentunya sebelum pandemi pun kita sudah mencari informasi dan materi itu di sumber di Google itu kan banyak ya. Itu kan teknologi informasi juga. Jadi teknologi informasi ini tuh sangat bermanfaat dan berguna bagi peserta didik untuk mencari materi pembelajarannya. Lalu yang ketiga, teknologi informasi sebagai sistem pembelajaran. Tentunya dengan adanya dampak dari pandemi COVID ini, seluruh sistem dan struktur pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan, dan ini pasti akan berdampak ke dalam sistem pembelajaran tersebut. Lalu teknologi itu tuh sebenarnya punya peran dalam pendidikan. Yang pertama itu sebagai tambahan atau suplemen. Maksudnya adalah teknologi di sini menjadi opsional untuk para siswa untuk mengakses materi pembelajarannya. Jadi si siswa ini mau cari informasi di internet juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Yang penting teknologi itu ada sebagai sarana dia mengakses informasi agar lebih mudah gitu. Lalu yang kedua itu sebagai pelengkap atau komplement. Peran teknologi di sini bermaksud sebagai salah satu mata pelajaran yang diprogramkan kepada peserta didik. Materi pembelajaran melalui teknologi informasi ini diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan. Lalu yang ketiga ada sebagai pengganti atau substitusi. Peran teknologi di sini adalah sebagai salah satu pendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi tuh sehingga guru di sini nih, guru di dalam perkembangan teknologi sekarang hanya berperan sebagai fasilitator, manajemen pembelajaran dan juga dan perancang pembelajaran. Tentunya seluruh informasi itu kan sekarang udah gampang banget diaksesnya melalui internet. Jadinya guru itu nggak berpusat sebagai sumber informasi. Jadi si murid ini juga bisa mencari informasi melalui internet tersebut. Lalu jika kita kaitkan dengan teknologi informasi, maka dapat dimengerti bahwa pemanfaatan media menjadi sumber belajar adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu dalam belajar atau dijadikan sebagai alternatif sumber belajar. Tentunya ini juga sudah diterapkan oleh Pak Taufik, yaitu dia menyajikan video materi di platform seperti Zoom atau Jimit sebagai salah satu jam pelajarannya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan penggunaan landasan ekonomi dalam pembelajaran IPS oleh Aldiansyah Malik. Kepada Aldiansyah dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya, Aldiansyah Malik, akan menjelaskan tentang penggunaan landasan ekonomi dalam pembelajaran IPS di SMP Islam Al-Ghifari Cirebon. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sedikit pendidikan, apa itu pendidikan. Jadi, pendidikan itu merupakan suatu proses pemberdayaan untuk mengungkapkan potensi yang ada pada diri manusia.
di sini peserta didik ya. Artinya pengembangan sumber daya manusia itu difungsikan untuk pembangunan sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan, di mana manusia itu sebagai produsen dan konsumen. Artinya dari sisi konsumen, manusia ditempatkan sebagai pemanfaat akhir dari hasil pembangunan, dan dari sisi produsen sebagai faktor input yang penting dalam proses produksi. Jadi pendidikan mesti berhubungan secara timbal balik dengan pembangunan di berbagai bidang. Bidangnya itu di dalam kehidupan, yang pertama ada politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini saya menekankan dalam bidang ekonomi. Jadi menurut hasil wawancara kepada Pak Taufik sebagai narasumber, beliau menuturkan selama ini dalam proses pembelajaran di SMP Al-Ghifari ini tidak ada hambatan dari sisi ekonomi. Dalam pembelajaran Pak Taufik menggunakan berbagai media dan semua itu berasal dari sekolah. Maka dari itu tidak ada beban ekonomi yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa-siswi SMP Al-Ghifari ini, karena semua biaya dan media pembelajaran gratis dari bantuan pemerintah. Hanya saja SMP Al-Ghifari ini mewajibkan kepada siswa untuk mempunyai satu saja LKS yang harus dibeli dengan harga yang terjangkau. Bila ada siswa-siswi yang tidak mampu, maka akan diberi bantuan oleh sekolah atau teman-teman kelasnya. Jadi pada intinya itu peran ekonomi dalam pendidikan sangatlah penting. Apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ekonomi sebagai sumber pembiayaan pendidikan sangat penting karena hal ini akan mendorong, memicu, dan memacu etos bangsa menuju kualitas yang baik. Ekonomi implikasi yang cukup menentukan keberhasilan pendidikan. Dengan ekonomi yang kuat, maka sarana prasarana, alat, media, dan sebagainya akan terpenuhi. Proses pembelajaran, belajar dan mengajar akan lebih intensif dan menggairahkan kerja personalia pendidikan akan meningkat. Oke, sekian. Terima kasih atas waktunya, moderator. Baiklah, kepada Aldiansyah, terima kasih atas penjelasannya. Lalu di sini kami melakukan analisis video terkait kegiatan pembelajaran di SMP Al-Ghifari tersebut. Untuk link videonya bisa disaksikan sendiri. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisis video tersebut menurut kelompok kami. Next. Nah, analisis ini akan disampaikan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilakan. Terima kasih Anissa. Di dalam video tersebut terlihat para siswa sedang sibuk mengerjakan dan mempresentasikan majalah mading secara berkelompok. Kami akan menganalisis video ini dengan landasan psikologi perkembangan dalam landasan pendidikan. Jika kita kaitkan dengan psikologi perkembangan, maka ini akan mempengaruhi perkembangan kognitif pada para peserta didik, karena kegiatan majalah mading tersebut berkaitan dengan cara berpikir tentang pengetahuan. Kami mengambil teori perkembangan kognitif dari John Piaget. Menurut kami, kegiatan majalah dinding yang dilakukan oleh para peserta didik di SMP Al-Ghifari termasuk ke dalam tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini remaja sudah mulai dapat berpikir secara lebih abstrak, logis, dan idealis. Dengan adanya kegiatan majalah dinding juga akan mengasah kemampuan anak dalam berbahasa. Bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Oleh sebab itu, perkembangan bahasa harus berlandas pada atau diturunkan dari perkembangan dan perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia.
Lalu kegiatan berkelompok tersebut bisa dikaitkan dengan perkembangan sosial peserta didik. Kami mengambil teori psikologi sosial menurut Eric Eriskon, di mana peserta didik yang ada di dalam video tersebut berada di tahap industri versus inferiority 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Miftah atas analisis videonya. Kira-kira penjelasan mengenai diskusi kami cukup sampai di situ. Mohon maaf jika ada kurang atau salah dalam berkata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.